Hai guys, balik lagi ke VNW Channel. Pertempuran demi pertempuran tak hanya dilalui bangsa Indonesia saat berjuang merebut kemerdekaan, tapi juga setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Penjajah Belanda berupaya kembali menguasai Indonesia melalui berbagai cara, salah satunya adalah agresi militer Belanda ke-1. Agresi ini dipimpin Letnan Gubernur Jenderal Johannes Wenmock dari 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Tujuan utamanya adalah Belanda ingin merebut kembali daerah-daerah di Pulau Jawa dan Sumatera yang memiliki perkebunan dan kaya sumber daya alam, terutama minyak. Operasi militer Belanda ini melanggar perjanjian Linggarjati yang mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura. Agresi militer Belanda ke-1 dimulai dari masuknya pasukan sekutu ke wilayah Indonesia melalui Sabang, Aceh pada 23 Agustus 1945. Ikut dalam rombongan itu, NICA atau Netherlands India Civil Administration atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda pimpinan Wenmock yang membawa misi menjalankan pidato Ratu Wilhelmina terkait konsepsi kenegaraan di Indonesia. Pidato yang disampaikan pada 6 Desember 1942 melalui siaran radio itu menyebutkan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran antara Kerajaan Belanda dan Hindia, Indonesia, di bawah naungan Kerajaan Belanda. Dalam prosesnya, kemudian digelarlah perundingan Linggarjati antara pihak Belanda yang diwakili Wenmock dan dari pihak Indonesia, Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Susanto Tirtoproyo, dan Akagani. Perundingan menghasilkan 17 kesepakatan, diantaranya Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Namun, perjanjian itu tak mulus. Pada 15 Juli 1947, Wenmock mengeluarkan ultimatum agar Indonesia menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Jelas, perintah itu ditolak, sehingga pada 20 Juli 1947, Wenmock mengumumkan melalui radio bahwa Belanda tidak lagi terikat hasil perundingan Linggarjati. Beberapa hari setelah pengumuman itu, mereka meletuskan agresi militer Belanda ke-1. Pasukan Belanda serentak melancarkan serangan ke daerah-daerah yang dikuasai Indonesia, tapi fokusnya di Sumatera, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sasaran utamanya serangan ini adalah daerah perkebunan tembakau di Sumatera Timur, pantai utara Jawa di Jateng, dan perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula di Jatim. Dalam agresi militer ke-1 ini, Belanda juga menurunkan 2 pasukan khususnya, yaitu Korps Spesiale Troepen, KST, pimpinan Kapten Westerling dan pasukan para 1 di bawah Kapten C. Sisler. Tidak hanya di Jawa, pasukan KST juga dikirim ke Sumatera Barat untuk merebut daerah-daerah kaya yang memiliki pelabuhan, perkebunan, dan pertambangan. Belanda tidak merasa bersalah dalam aksi polisionil yang dilakukan. Mereka berdalih agresinya itu untuk mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Namun berbeda dengan Indonesia yang menganggap operasi ini merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. Karena itu, pemerintah Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Atas permintaan India dan Australia, pada 31 Juli 1947, agresi militer Belanda ini masuk dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Selang sehari kemudian, PBB mengeluarkan resolusi yang berisi perintah agar konflik bersenjata segera dihentikan. PBB mengakui keberadaan Republik Indonesia dengan menyebut nama Indonesia bukan Netherlands Indies atau Hindia Belanda dalam setiap keputusan resminya.
Di bawah tekanan PBB, pada 15 Agustus 1947, pemerintah Belanda akhirnya menerima resolusi Dewan Keamanan dengan menghentikan pertempuran. 2 hari kemudian pemerintah Belanda dan Indonesia bersepakat melakukan gencatan senjata. Namun, situasi damai itu tak berlangsung lama. Belanda kembali mengingkari janji dengan menggencarkan operasi militer lebih besar yang dikenal dengan agresi militer Belanda kedua.